Nah, kita lanjut ke part 4. Setelah kita singgah di rute 4 ini di Pokemon Center, kita langsung lanjutkan perjalanan di Empty Room ya. Empty Moon. Nah, di sini ada event juga nih kalau nggak salah. Di sini ada bapak-bapak yang rela menjual Magikarp-nya ke kita dengan harga yang sangat mahal. Nah, di sini dia Magikarp-nya cuma level 5. 500, tapi ini lumayan worth it ya. Semakin cepat kita dapatkan Pokemon air, semakin cepat juga kita menaikkan levelnya. Walaupun sebenarnya juga menaikkan level juga bisa pakai rare candy ya. Kita dari selama perjalanan akan dapat beberapa rare candy juga. Cuman di sini developernya menyarankan, udah deh kamu beli aja, lumayan katanya. Nah, Magikarp ini berevolusinya menjadi Gyarados di level 20 dan langsung mendapatkan move pertamanya yaitu Tackle. Karena ketika level 5 sampai level 19, Magikarp ini hanya punya satu move, Splash. Nah, tapi sebenarnya pilihan kawan-kawan sih mau ngambil atau enggak. Kalau saya sih ambil aja ya. Karena Gyarados nantinya juga semakin cepat kita dapatkan, semakin cepat juga naiknya. Nah, cara cepat naiknya itu bagaimana? Ya udah, kita pindahkan dia ke Pokemon pertama. Nah, karena kita mau masuk ke Gua Empty Moon yang mana kebanyakan Pokemonnya adalah Pokemon batu dan juga Zubat ya. Nah, kita pakainya Butterfree dengan Confusionnya, Typical Psychic, dan Monkey Typical Fightingnya. Dan juga kita juga tentunya punya Kuyang ya sebagai Pokemon inti kita. Nah, kita langsung saja masuk ke Empty Moon. Nah, di Empty Moon ini kita sebenarnya bisa menghindari beberapa trainer ya. Kita balik lagi nantinya ke sini. Nah, kita perlu menangkap nih Pokemon di sini. Walaupun di gym kedua setelah ini kita lawannya Misty, Pokemon tipikal air akan semakin kuat dengan Pokemon ground, tapi di gym ketiga kita sangat butuh nih. Sangat butuhnya gimana? Karena Pokemonnya Pokemon listrik, yaitu Pikachu, Voltorb, dan Raichu. Nah, Paras. Dan satu lagi tip, Paras ini boleh kita tangkap sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dia bawa mushroom. Kadangkala dia bawa mushroom dan itu butuh di kita. Mushroom ini salah satu item yang bisa kita gunakan untuk mengganti movement yang sempat lewat di Pokemon kita, terutama Gastly. Bagi kawan-kawan yang nggak dapat Gastly, otomatis mengandalkan dapat Gastly-nya di Pokemon Tower dong. Nah, di situ Hypnosis gak dapat. Sementara Gastly ini nantinya akan membutuhkan movement yang untuk mendukung jurusnya lawan untuk tidur. Seperti Nightmare sama lagi apa ya. Pokoknya ya ada dua skillnya yang membutuhkan full-nya Pokemonnya itu untuk tidur. Gak mungkin dong kita menggunakan dua Pokemon untuk counternya si Gengarnya ini atau si Gastly-nya ini. Nah, otomatis kita butuh itu, tapi dia adanya di Isle Point 2 ya. Isle Point 2. Tapi nggak apa-apa, kumpulkan aja dulu. Di sini kita pakai tackle aja ya. Kita juga belum punya sleep itu ya, sleep powder ya, si Butterfree-nya ya. Mungkin di level 14 atau 12 kayaknya. Tapi nggak apa, langsung aja kita tangkap. Pokeball kita apakah ada? Ya, Pokeball kita ada tinggal 4. Sebenarnya ini kurang ya. Mau balik lagi ke situ, ke store, main jauh, tapi nggak apa, kita balik aja. Tapi untuk itu kita pause aja ya, biar nggak kebanyakan durasi, kita cut aja. Oke, kita
kita cut aja. Oke, kita kembali lagi masuk ke Mtimon. Yang paras tadi sudah dikembalikan lagi ke isi ya. Nah, Geodude, kita tekan tangkap Geodude. Tapi kalau balik ini kita yang pengennya yang laki-laki ya. Geodude. Ya mungkin dong Dude-nya yang diambil yang perempuan. Oke, Geodude laki-laki. Nih, kawan-kawan bisa lihat nih move-nya apa, splash, nggak ada yang lain. Jadi kita ganti Pokemon yang lain untuk menangkapnya si Geodude itu tadi. Oke, kita pakai saja si Butterfree Mood Sport. Dia tipikal melemahkan efek listrik ya, Pokemon listrik jadi lemah. Ini salah satu cukup bagus juga lah untuk diandalkan di gym ketiga. Oke, ini akan sedikit tricky. Apa kita langsung confusion? Saya takutnya langsung mati nih, tapi kita coba dulu. Karena level Butterfree kita masih level 11. Oke, masih bisa kita tackle 1 atau 2. Oke, defense-nya naik. Tapi kalau untuk pakai confusion yang special attack itu sangat sangat riskan. Ya bagusnya kita kasih status efek sih. Atau apa kita ganti aja ke Kuyang? Boleh, kita ganti ke Kuyang aja. Oke, kita ganti tema kita dulu ke Kuyang untuk mengandalkan hipnosisnya biar dia tertidur. Comeback. Kita meminimalisir pertarungan dengan trainer lain ya, karena lebih bagus kita bertarung dengan trainer lain itu kita udah dapatkan amulet coin dari Prof Ox 8. Syaratnya 40, kalau nggak salah 40 Pokemon yang udah kita tangkap. Ini kenapa tag miss terus ya? Akurasi kita terlalu rendah ya? Atau nggak mempan sama Geodude? Nggak mungkin lah. Defense Pearl ini berlakunya cuma untuk serangan fisik. Nah, baru masuk nih. Oke, kita ambil Pokeball kita. Jangan coba-coba menggunakan Lick. Jangan, kita langsung tangkap aja. Kita tadi udah sempat beli Pokeball juga ya, 11. Lumayan lah. 11 ini kayak agak bengal dikit, tidak terlalu oke, bagus. Di Mtimon ini ada 3 lubang ya di layer yang pertama ini. Hampir saja. Kita tujuannya ke sini cuma ambil item. Sebenarnya Zubat kita juga belum punya, kita akan tangkap juga Zubat Magikarp. Kita ganti Pokemonnya ke Kuyang aja, biar langsung kita tangkap aja ya. Atau kita kurangi dulu darahnya, kita harus kurangi dulu sih. Kita coba split. Lick, sorry. Oke, super efektif ya, karena serangannya Astonis itu adalah tipikal Ghost Dark. Dan Pokemon Ghost ini lemah terhadap Dark, makanya kita dapat status super efektif. Oke, kita pakai Lick lagi, baru kita gunakan Paralyze. Oke, bagus, tidak perlu pakai hipnosis, langsung kita tangkap aja. It's life, oke, nggak apa-apa. Kita akan terlalu berpengaruh karena itu tipikal bug ya, tipikal serangan bug serangga. Oke, kita ambil Pokeball, kita tangkap, mudah-mudahan langsung dapat. Karena ada satu lagi Clefairy yang belum kita punya. Paras sudah, Geodude udah, Zubat juga udah. Clefairy ini yang susah nih, karena rate-nya juga 1%. Pokemon yang ada di sini cuma 4. Nah, yang Paras, kawan-kawan boleh tangkap sebanyak-banyaknya. Karena dia ada item bawaannya, Tiny Mushroom, bukan mushroom. Oke, kita lihat bawah aja ya, karena kakak-kakak ini
kalau lewat depan dia trainer. Kita kabur aja. Ada item di bawah. Oh, kenapa nggak bisa? Oh, nggak bisa keluar ya. Kamu larang Magikapku untuk menyerang ya. Oke, di sini sebenarnya ada trainer satu yang bisa kita hindari ya. Dia membawa magnemit sama Voltrop. Dia ada di bawah. Nah, ini lubang di sini. Ini kita kategorikan aja lubang A. Di lubang A di sini ada 3 item yang bisa kita ambil. 3 item yang bisa kita ambil. Oke. Can escape karena levelnya terlalu rendah ya. Tapi nggak apa-apa. Langsung habis. Ya, kita naikkan aja nanti menjadi level 20 langsung biar dia jadi Gyarados. Karena kalau kita nunggu punya Magikarp, ini kita harus punya Super Root ya, atau Good Root. Sementara untuk yang pertama ini kita belum masuk dulu, kita ambil item yang ada di bawah dulu. Ini harus hati-hati karena di sini ada trainer. Lama. Don't sneak up on me. Dia emang suka gerak-gerak ya. Oke, dia punya tipikal Pokemon Steel. Kita akan mengandalkan si monkey kita. Oke, Butterfree. Kamu nggak akan, tapi Confession psychic-nya main juga sih ke Pokemon Magnet. Nggak terlalu ya. Oke, kita ganti saja. Metal Song efektif nih. Menurunkan special defense. Kita ganti aja ke monkey kita. Monkey kita sepasang ya. Apa jangan-jangan mereka akan bertelur nanti? Kita pakai long kick aja, typical fight. Kita tidak menggunakan lair dulu karena memang super efektif. Tapi nanti yang Voltrop kita akan gunakan lair dulu, baru kita akan pakai ke intinya low kick. Nah, Voltrop lagi. Jadi itu kayaknya tipikal trainer yang nggak bisa dihindari ya. Tapi ketika kita sudah dapat amulet koin, kita harus kembali ke sini biar kita bisa farming uang. Oke, Vale. Kita gunakan lair dulu untuk mengurangi defense-nya. Dia juga mengurangi defense kita ternyata. Oke, baru kita gunakan low kick. Sebenarnya low kick ini berdasarkan itu ya, bobot Pokemon ya. Semakin berat bobot Pokemon yang kita lawan, semakin besar powernya. Habis. Oke, monkey kita naik jadi level 11. Monkey ini punya attack dasar yang tinggi ya, special attack-nya rendah, tapi special defense-nya bagus. Cuma beda 2 poin. Karate Chop. Oke, level 11 monkey belajar Karate Chop ya. Karate Chop tuh tipikal critical deh kalau nggak salah. Ada support nanti, fokus energi namanya. Nah, itu juga kita pertahankan. Kita hilangkan saja tergantung kebutuhan dari kawan-kawan. Di sini kalau nggak salah juga ada item ya. Di sudut kanan. Oke, kita run aja, kita udah punya support. Kita hanya mencari Clefairy saja. Nah, ini ada item. Kalau untuk item tersembunyi di sini, nah Rare Candy. Itu item yang kita gunakan nantinya untuk menaikkan level si Magikarp atau Pokemon lain yang kawan-kawan mau. Itu terserah dari kawan-kawan mau yang menaikkan Pokemon yang mana. Tapi karena Magikarp kita udah mati duluan, ya udah nggak apa-apa, biarkan saja. Kita akan gunakan Rare Candy.
karena rare candy kita unlimited. Oke, kita masuk di sini ya. Item yang tersembunyi itu ada di sini. Udah ada 3, yaitu mushroom, baik itu tiny maupun big. Nah, nih pilihan, mau nangkap boleh, nggak nangkap pun boleh. Pokoknya kita lawan aja. Oke. Nah, stone spore. Tackle aja kali ya. Coba tackle dulu. Oh, kita kena scratch. Oke, bisa tackle 1 kali lagi. Sebenarnya kalau si Butterfree kena paralyze ini nggak terlalu berpengaruh sebenarnya, nggak terlalu masalah sih. Tapi bagusnya emang disembuhin ya, biar nggak terganggu penyerangan dan move. Oke, kita kumpulkan seluruh mushroom, tiny mushroom, big mushroom, mushroom. Nah, di sini 1 batu yang seperti ini. Apa nggak mau ya? Atau di sini? Nah, di sini ternyata. Oke, 1 lagi ada di sini. Ups, malah ada paras lagi. Karena di sini Pokemonnya paras semua ya. Yang di lubang-lubang ini paras semua. Ini keluarnya di D nantinya. Oke, kita coba confusion lagi. Confusion sekali, tackle 2 kali ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita cuma butuh tackle sekali ternyata. Kita langsung ambil lagi. Pas 5 nanti baru kita simpan untuk Leveria. Kita kumpulkan mushroom semua, karena kita butuh mushroom. Oke, ini nanti ketika keluar, kita ada di D. Kita bisa menghindari trainer Team Rocket. Nah, di sini 1, di sini 1, kenapa? Oh ya, harusnya di sini ada sih. Coba kita ambil di sisi yang lain. Kita harus masuk sini dulu. Nah, tuh kita bisa hindari dia. Nah, di sini juga ada hidden item ya. Udah, kita nggak usah nangkap, biarin aja. Buang-buang waktu. Perjalanan kita di empty room ini lumayan. Nah, ini star piece buat dijual. Sini kalau nggak salah. Mana ya? Oke, sini, sini. Tuh, kemana ini? Kalau di panduannya tuh dia tepat di bawah air. Cuman kayaknya kita salah spot deh. Bukan yang di sini. Kita salah spot ternyata. Kita balik lagi. Bukan yang di sini. Di sini emang nggak ada hidden item ya. Hidden item. Nggak ada hidden item di sini. Coba kita ambil lagi di sini. Dia harusnya di sini sih. Apa memang tidak ada?
Itu tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin tidak ada. Oke, nggak apa-apa ya. Karena ini adalah yang versi 1, harusnya 122 ada sih. Kenapa di 111? Oke, nggak apa-apa, biarkan saja. Kita langsung aja balik lagi ke layer pertama tadi. Nah, balik lagi ke layer pertama. Sepertinya memang tidak ada itemnya. Tidak apa-apa. Makanya kita kan udah nangkep si Paras sebanyak-banyaknya ya. Kita buat mengumpulkan item. Karena di situ juga itemnya itu mushroom sebenarnya. Sebenarnya juga mushroom di sana. Nah, biar teman kawan-kawan aman nih, pakai repel aja biar nggak ketemu Pokemon. Apakah di sini ada item? Sepertinya tidak ada ya. Oke, Butterfree. Karena Zubat kita udah dapatkan, kita kabur aja ya. Oke, kita langsung balik ke kiri. Hati-hati ketemu dengan kakak-kakak yang berjalan-jalan tadi. Oke, Geodude perempuan. Kita skip saja. Di sini juga harus hati-hati ya. Nah, kita masuk aja, kita namakan ini lubang B. Ada beberapa item juga ada di sana. Sobat. Kalau untuk di Kanto itu ada 3 gua ya yang kita harus temui. Nah, di sini ada item nih. Tiny Mushroom. Dan juga nanti kita ada menuju ke tempat tertentu di sini. Harusnya kita pakai repel ya, karena kita udah menangkap semua Pokemon. Oh, kecuali Clefairy. Kita belum menangkap Clefairy di sini. Oke, ini bisa kita hindari ya. Tim Rocket ini. Kita ambil dulu item yang ada di sini. Di sini ada item. Duh. Dapat lagi. Tapi nggak apa-apa, kita nggak pakai repel di sini. Emang kita niatnya mau nangkap semua jenis Pokemon ya. Nah, di atas ada item. Nah, kita mulai lagi. Untuk melawan gym leader ke-3, kawan-kawan daripada bola balik, bagusnya emang kumpulkan Geodude di sini ya, Geodude. Dan juga nanti juga kita bisa menangkap si Doduo atau Dugtrio. Nah, itu juga bagus tuh, kelemahan dari Electric Typical Ground. Kalau si Geodude itu dia Ground dan Rock. Nah, kelemahan inti, kelemahan dari... Nah, ini hati-hati nih, kalau kawan-kawan nggak mau lawan, ambil paling ujung. Nah, kita lolos. Dia juga bakal membantu ke arah itu aja, cuman di sini kawan-kawan harus hati-hati. Ada bapak-bapak. Nah, ini dia nih bapak-bapaknya. Untung gitu. Untung belum kita hadapi. Karena emang kita niatnya belum niat untuk menghadapi ya. Kita nanti akan balik lagi. Nah, oke, kita ambil item yang ada di sini. Moonstone. Oke, kita dekat lagi untuk mendapatkan Clefairy sepertinya. Masih Paras. Oke, tak apa-apa. Petualangan fail di Empty Moon. Nah, di sini ada item di sini, item rahasia, item tersembunyi. Tapi kenapa nggak dapat ya? Apa harus dari sini? Kalau dari developernya sih pas di situ ya. Ada Big Mushroom. Harusnya ada Big Mushroom di sini. Tapi ini kenapa nggak ada?
Mungkin kita karena pakai room hack yang lain ya, bisa jadi. Oh ya, kalau buat teman-teman yang mau bermain Pokemon ini, nanti kawan-kawan bisa download di Google Drive saya aja, nanti di deskripsi juga akan ditampilkan, atau kawan-kawan bisa cari sendiri untuk bermain Pokemon Ultraviolet ini. Nah, untuk GBA-nya, emulatornya terserah ya, kawan-kawan bisa milih emulator yang mana aja. Oke, Geodude lagi, kita tidak mau mencari Geodude. Kita mau mencari Clefairy. Oke, run aja. Lumayan ya, level 9. Kita nggak perlu capek-capek untuk menaikkan levelnya. Nah, ini hati-hati nih, dia kayaknya mengikuti arah kita deh, kan? Ini kayaknya tipikal trainer yang nggak bisa kita hindari. Pokemon Rocket, tim Rocket. Oke, siapa saja Pokemonnya? Ups, apa ini? Ada 2, Rattata. Kita pakai Confusion aja ya. Levelnya level 13 cuy. Lumayan ini. Lumayan lama kita nge-hitsnya. Apa kita perlu harden? Kayaknya enggak, kita langsung habis aja ya. Mudah-mudahan it hurts. Good job. Nah, Confusion kita bisa sekali serang. Kita apakah ada potion? Daripada kita balik lagi ke Pokemon Center, kita manfaatkan potion yang ada. Oke, kita ganti Pokemon dulu ya. Kita pakai Geodude status sleep. Enggak. Kita pakai Monkey kita yang udah level. Oh, bukan. Monkey yang ini aja. Monkey yang level 10 biar naik. Dia Sandrew itu typical ground. Sebenarnya bagusnya tuh ground itu lawannya apa ya? Water, grass, sama ice. Cuman karena emang keburu belum ada, kita bikin dia layer aja dulu ya, biar defense-nya turun. Terus kita pakai oke, nggak apa-apa, kita pakai Loki. Oke, lumayan ya, lumayan keras juga karena emang levelnya 13, kita hanya 10. Oke, nggak apa-apa, kita pakai layer lagi aja. Untuk Pokemon kita selanjutnya, aduh, attack miss lagi. Sun attack akurasi kita yang turun jadinya, nggak apa-apa. Oke, untuk cadangan Pokemon kita selanjutnya ya, untuk buff kita lagi nggak di buff lawan kita. Oke, kita pakai low kick, mudah-mudahan langsung, aduh, habis deh. Oke, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, kita masih ada 2 lagi. Kita pakai Monkey saja karena sudah kita pakai leer dari awal. Kita pakai yang Karate Chop. Sun attack kita pakai Scratch aja lagi untuk menghemat PP movement. Oke, Sun attack ini emang akurasi ini memang menyebalkan ya. Kalau kita pakai Pidgeot udah kena ini, karena emang Pidgeot itu akurasinya kena ya dari status Pokemonnya itu sendiri. Tapi dia termasuk Pokemon yang bagus karena movement bawaannya emang bagus gitu. Oke, apakah Clefairy? Oh, belum juga. Oh ya, lupa ya, kita mau menyehatkan Pokemon kita dulu dengan beberapa item yang kita punya. Kita cek pack kita dulu. Pokeball Red Candy kita punya 8. Biasalah, trading. Kita pakai potionnya,
kita sembuhkan monkey kita, potionnya 20 ya, biar nggak buang-buang. Ini satu lagi Geodude, boleh Geodude. Satu lagi kita butuh revive sebenarnya, tapi untuk menghidupkan Pokemon itu kembali kita juga bisa menggunakan rare candy ya, tapi dia menyisakan 1 HP. Untuk menghidupkannya itu Butterfree kita masih kurang cuy. Apa kita hanya perlu berjuang 4 Pokemon saja? Oh, Magikarp ya, sorry, Butterfree coy. Oke, walaupun nggak penuh tapi lumayan lah ya. Untuk anti paralysis heal, nah biar dia nggak paralysis lagi. Terus bangun lagi nih si Geodude, bangun awake gak ada ya? Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Oke, di sini nggak ada item-item khusus ya, cuman ada pok trainer yang harus kita hindari. Paras, langsung run aja. Nanti di sini endingnya di ujung Empty Moon ini kita akan mendapatkan fosil. Nah, kalau di tipikal Pokemon Fire Red sama Leaf Green itu kita bisa milihnya salah satu saja. Cuman di Ultraviolet ini kita bisa mengambil kedua-duanya. Walaupun kita udah menyelesaikan melawan Elite Four ya, kita bisa lagi kembali ke sini buat mengambil fosilnya. Itu ada Helixir dan Doom. Kalau untuk Doom itu yang didapat adalah Kabuto dengan perubahan Kabutops yang punya attack tinggi ya. Terus yang Helix itu Omanit dengan evolusi Omastar. Ya, untuk Gen 1 Kanto lumayan lah, lumayan hafal dengan nama Pokemon. Nah, ini juga tipikal trainer yang nggak bisa kita hindari ya, terpaksa kita lawan. Ada satu lagi itu di ujung setelah pengambilan fosil itu tadi. Ini sebenarnya fosil yang dia curi di kotanya si Brook tadi ya, Pewter City ya. Tim Rocket jadi kabur bawa lari, baru sampai Empty Moon. Mungkin dia udah tersesat atau gimana, atau keburu kita mengejar dia, itu kurang tahu juga timeline seperti apa. Yang jelas sih ini yang di Pewter City ya, fosilnya. Karena ketika kita masuk ke bukan perpustakaan, apa sih namanya itu, museum, ada gambarannya tuh di situ. Oke, kita ganti aja ya biar level kita naik. Kita gantinya ke Monkey aja. Monkey kita satu mati, atau Kuyang aja kali ya. Iya, ke Kuyang kita pakai speed. Oke, ini pakai Tail Whip. Biar dapat paralyze. Mungkin tidak efektif karena dia bagus ya. Jadi kita akan masih satu. Kita ganti Pokemon lain. Kita ganti Doom. Kalau mungkin harusnya lewat mantis ya. Kita langsung ke Loki. Artichoke ini kritikal ya.
kita belum dapat kritikal, jadi kita pakai kartu satu deh. Kita coba pakai kartu coba. Oke, super efektif ya, karena dia kritikal Pokemon normal. Oke, nanti kemudian menerima tembakan pakai Zubat. Udah gitu lanjut aja. Lanjut aja, walaupun ini si Zubat ini kelemahannya itu listrik ya. Poison juga kelemahannya side. Itu kita pakai Butterfree aja dengan darah yang sudah sedikit tersisa. Jadi kita pakai air aja ya. Kita pakai air 2 kali, habis itu kita kick pakai block. Oke, nggak apa. Confuse. Monkey ini anti sleep ya, karena dia kalau Pokemon yang punya booster punya apa gitu, energy drink istilahnya. Oke, udah 2 kali ler. Nah, harusnya kartu chop kita bisa menghabiskan. Aduh, habis. Oke, gak apa-apa, kita pakai si Kuyang aja karena dia tipikal bukan Pokemon normal. Harusnya lift kita berfungsi dengan baik ya. Super confusing. Speed nggak perlu lah, pakai ini aja lah. Nah, ler yang kita pakai itu tuh hanya mengurangi defense fisik ya, bukan defense status effect bukan defense special defense, karena itu beda lagi. Jadi perlu potion lagi nih kita menjelang ketemu lawan yang terakhir. Oke, Kuyang naik jadi 15, potion kita entah tinggal berapa kan, kalau nggak salah tadi 5 ya, jadi kita pakai 4. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini ada item tersembunyi juga ya, Moonstone, berarti Clefairy kita gagal kita dapatkan. Nah, ini dia nih kerja terakhir yang ada di sini. Sebelumnya kita tinggal 2. Sebelumnya kita akan menaikkan Pokemon kita dulu, kita selamatkan. Monkey mati keduanya, jadi kita pakai revive aja ya, atau pakai Rare Candy juga boleh. Tapi Rare Candy dia naik 1 level, jadinya Monkey kita yang ini aja deh, yang level 10 jadi level 11. Oke, dia belajar skill baru Karate Chop, kita langsung pakaikan dia Potion. Oke, penting ya potion itu ya. Sebenarnya yang lain ada sih. Oh, belum ada ya. Oke, nanti kita kita save dulu deh. Kita save dulu biar aman. Kita save dulu. Supaya kalau kita kalah kita gak kehabisan uang. Atau terserah kawan-kawan sih mau mengambil risiko apa, karena di sini uangnya kebetulan kita miliki sedikit. Nah, dan juga ya satu lagi ya, risiko kita ketika kita keluar itu nih Pokemon yang kelima, yang keenam, ini kecenderungan kita tuh menjadi rusak, jadi bad edge dia, bad egg. Nah, itu juga hati-hati di situ kawan-kawan. Kalau bisa sih bermainnya itu tidak dihapus gitu ya apanya, aplikasi yang sedang berjalan. Atau kalau memang sering terjadi hal seperti itu, cukup diisi 5 Pokemon aja, jadi lebih aman, nggak terlalu berisiko lah. Atau
Pokemon yang jelek gampang didapat kalau di sana. Ini nggak terlalu mengecewakan ketika Pokemon bagus kita menjadi back, karena kalau udah back itu nggak bisa diapa-apain. Oke, tadi kita kasih transition ya si Glimmer ya. Karena potion itu super efektifnya di situ. Aduh, udah nggak apa-apa, kita pakai Harden aja sampai disable-nya hilang. Telepon udah mati deh. Gak apa-apa, Pokemon kita levelnya karena rendah ya, karena mereka rata-rata punya di level 13. Jadi kita keluarkan monkey kita aja. Kita keluarkan monkey, kita langsung ke low kick aja ya, low kick. Karena dia termasuk tipikal boss, sangat efektif kan. Tuh, untung kita pakai low kick. Kita pakai karate chop aja. Karena kalau low kick itu tergantung ke berat badannya si Pokemon ya. Oke, udah pakai Harden, kita pakai Scratch. Karena kita masih punya Scratch. Oke, satu lagi. Oh, disable. Karena memang fighting nggak mempan terhadap poison. Tipikal Pokemon poison ini hancurnya dengan Pokemon sakit. Oke, kita nggak usah ganti Pokemon aja. Kita korbankan monkey kita, Koffing, karena sama-sama tipikal poison. Sakit, pakai Scratch. Perlu kita pakai rel dulu, pakai liar dulu. Udah pakai liar dulu deh, biar teman-teman kita selanjutnya bisa memanfaatkan defense dia yang turun. Oke, nggak apa-apa kita kena poison ya, karena status poison. Nah, poison nggak bisa tuh dapat status poisonnya, terutama Nidorina ya, Nidorino lah. Tapi kalau untuk tipikal 2 kayak Oddish itu kan ada 2 tipikalnya tuh, Grass sama Poison, dia tetap status poison. Oke, kita pakai Geodude karena Geodude lebih tidur, nggak usah kita pakai Kuyang dulu aja. Kuyang kita kasih hipnosis aja dulu ya, biar dia tertidur, tidak mengganggu. Karena lead kita kurang efektif di sini. Oke, fase sleep lagi, lead 2-3 kali 4 kali pemakaian ya. Lengkap, nggak poison gas. Oke, lagi. Oke, tinggal satu lagi Pokemon kita ada 2. Memang menguras strategi ya, dengan item yang juga terbatas kita miliki. Nggak apa-apa, dia punya apa tadi? Voltrop. Oke, Voltrop. Dia juga nggak akan terlalu berpengaruh terhadap Steel. Dan sleep pun juga nggak terlalu ya. Oke, dia lagi charge. Kita mampus nih dengan serangannya nih. Walaupun kita menang dalam jumlah level ya, tapi tipikal Pokemon kita kurang mendukung. Mudah-mudahan dia nggak pakai special attack aja deh. Oke, 3 kali lagi. Oke, pakai aja charge terus cuy, biar kita selamat. 3 atau 4 lagi nih yang kita pakai. Oh, 2. Oke, dia menurunkan defense fisik kita nggak mempan ya, sama fisik ya. Oke, akhirnya selesai, untung saja. Oke, setelah keluar dari Empty Moon ini, kita nanti akan ke route 4.
Oke, kuliah kita Nextshade. Nah, Nextshade ini bagus nih. Nah, Nextshade ini bagus, kita akan menghilangkan curse ya. Karena curse ini juga tidak terlalu penting. Karena curse ini tipikal serangan yang menghabiskan HP kita setengah. Habis itu mengurangi setengah HP Pokemon lain. Untuk speed, kita mengurangi rate musuh. Sebenarnya masih bagus juga sih speed curse. Atau speed aja dia kita buang ya. Speed aja dia kita buang ya. Karena nggak terlalu efek ya, walaupun si Kuyang ini mengorbankan dirinya ya, ketika menggunakan skill curse-nya. Tapi juga seperti dua mata pisau lah. Kita juga bisa pakai hyper potion ya. Oke, you take the fossils, you're powerful. Kita bisa ngambil dua ya. Ini helix, isinya Omanite Omastar. Dom fossil itu Kabutops. Oke, ada satu item lagi yang bisa kita ambil di sini, antidote untuk poison ya. Oke, kalau di sini kita, apakah ada item yang tersembunyi oleh si developer? Rasanya sih ada sih di sini kayaknya. Coba kita cek. Nah, tiny mushroom. Oke, kita dapat tiny mushroom. Setelah itu kita keluar di rute 4. Aduh, Clefairy masih paras. Karena di situ nggak mungkin Clefairy, emang paras semua itu di short cave itu tuh. Ya, kita udah tiba di rute 4. Nah, di rute 4 ini ada event khusus. Kita bisa mempelajari mega kick dan low kick ya dari abang-abangan yang di sini. Tapi kita ambil item dulu di sini. Great Ball, item tersembunyi. Nah, dari abang-abangan ini, kalau abang ini mempelajari Mega Punch, kalau abang ini mempelajari Mega Kick. Kalau Mega Kick itu 55 PP, kalau yang untuk Mega Punch itu 20 PP. Tapi kita itu nanti kita pelajari, kita ambil item aja dulu di sini. Ada item tersembunyi di sini, berry. Kita tanya kayak ada apa gitu, bayangan-bayangan khusus. Terus di sini juga ada item, nih di atas nih, Pokeball ada di sini. TM Roar itu untuk menukar Pokemon musuh atau runaway. Nah, kita turun ke bawah. Nah, di sini rumput ini Pokemon yang ada adalah Spiro, Rattata, Ekans, Sandru, sama Monkey. Nah, Pokemon baru yang kita dapat di sini, Ekans sama Sandru. Mau cari dulu, karena selanjutnya kita akan tiba di Cruland City. Di Cruland City itu kita akan melakukan beberapa kali kunjungan. Atau nanti kita tangkap aja ya, kita masuk dulu ke Cruland City. Oke, untuk saat ini mungkin itu aja dulu videonya, kita lanjutkan ke part 5. Semoga menikmati video yang ditayangkan. Oke, sampai jumpa, ciao.